Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali daripada pembahasan sebelumnya. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi war rasul wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan satu perdagangan, kata Allah, yang bisa menyelamatkan kamu daripada satu azab yang pedih. Allah menyampaikan, hai manusia, maukah kalian aku tunjukkan ada perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu daripada azab Allah yang pedih? Lalu ada orang bertanya, perdagangan apa itu? Yakni tu'minuna billahi war rasul, beriman kepada Allah dan Rasul, dan ditambah lagi wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan diri kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ja'a Uthman ibn Maz'un ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat yang bernama Uthman bin Maz'un kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ujarnya, wahai Rasulullah, jika engkau memberikan izin kepadaku, aku hendak menceraikan istriku. Wa tarahabtu, dan aku tidak mahu kawin lagi. Jika engkau berikan izin kepadaku, aku hendak memotong kemaluanku supaya hilang syahwatku lagi dengan perempuan, ya Rasulullah, dan ku haramkan diriku memakan daging, dan aku hendak berpuasa selama-lamanya. Nah, inilah daripada kesungguhan Uthman bin Maz'un untuk benar-benar hendak beribadah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perihal dunia ditinggalkannya, fokus dia hendak beribadah kepada Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, ya Uthman, inna min sunnati an-nikah, nikah itu sunnahku, hai Uthman. Wala rahbaniyata fil Islam, dan tidak ada rahbaniyah dalam Islam. Hidup membujang tidak ada dalam Islam, apalagi menyusahkan diri sendiri dalam Islam itu tidak ada. Innama rahbaniyatu ummati al-jihad fi sabilillah, hanya saja rahbaniyah umatku itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khisa'u ummati as-sawm, dan kebiri umatku itu adalah berpuasa kalau hendak menundukkan syahwat. La tuharrimu tayyibati ma'halallahu lakum, dan jangan sekali-kali kamu haramkan sesuatu yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Kan daging itu baik, ujar Nabi. Allah menghalalkan, jangan engkau haramkan. Wa min sunnati, dan setengah sunnahku, wahai Uthman, aman wa akum, di malam hari itu aku ada juga tidur dan aku juga ada bangun. Wa uktir wa sa'um, dan di paginya aku kadang-kadang puasa dan kadang-kadang tidak puasa. Nah, itu sunnahku, ujar Nabi. Famar raghiba an sunnati falaysa minni, siapa-siapa saja yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan tergolong daripadaku. Qala Uthman, ujar Uthman, wallahi la walidtu ya Nabi, demi Allah saya kepengen ya Rasulullah, cuman kalau engkau tidak memberikan izin ya tidak jadi. Padahal Uthman sangat bersungguh-sungguh benar-benar hendak seperti yang demikian. Ayat tijarah ahabbu ilallah, kalau demikian tidak boleh, saya hendak berdagang saja wahai baginda Rasulullah, saya hendak berusaha. Nah, ujarnya dengan apa yang baik, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Adakah kalian mahu aku tunjukkan perdagangan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Yakni tu'minuna billahi war rasul, beriman kepada Allah dan Rasul, wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita semua ini ada 5 macam jenis jihad fi sabilillah yang sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama itu ada namanya al-jihad fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harta dan diri nyawa kamu, ikut berperang sekaligus hartanya semuanya yang dimilikinya ikut untuk keperluan kaum muslimin. Contohnya seperti sahabat baginda Rasulullah yang bernama Uthman bin Affan radhiyallahu an, pada waktu perang Tabuk menyumbang 950 ekor unta, sekian kuda dan sekian dinar, dan dirinya sendiri pun ikut berperang berjuang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, juga habis semua hartanya dibagikan untuk kaum muslimin dan sekaligus dirinya berjuang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ada namanya al-jihad bil amwal abil anfus, ada orang yang berjihad bersungguh-sungguh tapi tidak punya banyak harta, seperti sahabat baginda Rasulullah yakni Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an, ikut bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang bersama dengan Nabi. Ada pula sebaliknya orang yang ikut berjihad cuman hartanya sahaja tapi dirinya tidak ikut berperang karena sudah tua, karena sakit atau uzur dan lain
lain sebagainya, tapi tetap bersungguh-sungguh hendak menyumbang hartanya ikut untuk keperluan kaum muslimin dan muslimat. Dan kemudian yang ketiga ada namanya al-jihadu bima bainahu wa baina nafsihi, jihad terhadap diri sendiri, wa huwa qahrun nafsih wa man'uha adil lazzati muharramat, yaitu menundukkan hawa nafsunya, mencegah nafsunya daripada tipu daya kelezatan dunia, daripada dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala macam perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan kemudian yang keempat ada namanya al-jihad bima bainahu wa bainal khalqi, jihad antara dia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Wa huwa ayata'atama minhum wa yasfaka alaihim wa yarhamahum, jihad terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah tidak tamak dengan apa yang sudah diberikan Allah kepada mereka, tidak iri, tidak dengki, dan kasih sayang dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyayangi sesama makhluk Allah, kita bisa tidak tamak, tidak iri, tidak dengki dengan kepunyaan orang lain. Nah, itu namanya jihad antara kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kelima ada namanya al-jihadu bima bainahu wa bainad dunya, berjihad melawan dunia. Jihad melawan dunia itu macam apa? Wa huwa ayattaqi zahadan lima adihi, dia menjadikan dunia ini bekal untuk akhiratnya. Nah, demikian ini bukan perkara yang mudah. Orang yang menjadikan dunia yang ia miliki ini sebagai bekal untuk akhiratnya. Para ulama memberikan nasihat kepada kita, kenapa kita ini takut mati? Karena kita ini tidak punya banyak persiapan untuk akhirat. Hati kita tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kalau kita takut kepada Allah, maka bersungguh-sungguh kita dalam mempersiapkan apa sahaja bekal yang hendak kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujarnya, ya Rasulullah, mal uhibbul maut. Wahai Rasulullah, kenapa saya ini takut sekali mati, belum siap. Faqala, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ma'aka minal mal, apakah engkau punya harta? Qala na'am ya Rasulullah, saya ada punya harta. Lalu ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddim malaka, dahulukan hartamu, maksudnya banyaklah engkau bersedekah, menolong orang, wakaf, membantu fakir miskin dan lain sebagainya. Niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena demikian itu adalah untuk dirimu di akhirat nanti. Fa inna qalbal mu'min ma'amali, karena hati seseorang itu berserta dengan hartanya. In qaddamahu ahabba yalhaqah, jikalau hartanya dia dahulukan digunakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan yang Allah ridai, maka demikian pula lah hatinya yang akan terjadi. Wa in kharafahu ahabba yatakhallafa ma'ahu, tapi jikalau hartanya dia tahan tinggal hanya di dunia, maka yang demikian itulah yang akan terjadi padanya. Contohnya orang yang berkurban di dalam dunia, macam hari raya kurban kemarin, nanti di akhirat akan dijadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tunggangannya, mulai daripada bangkit dari kubur sampai ke padang mahsyar dan seterusnya, karena dia berkurban di dalam dunia. Nah, itulah salah satu bentuk harta yang kita kirim untuk akhirat. Macam kita berwakaf untuk orang-orang yang sedang menuntut ilmu, untuk orang-orang yang belajar Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, itulah bekal kita di akhirat nanti. Demikianlah cara kita untuk mempersiapkan kematian. Sebagaimana orang yang takut akan mati kerana kurangnya iman dan persiapan bekal di akhirat, seperti itu jugalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan menunggu kematian itu dengan hati yang senang dan nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Az-Zurun Nazim yang dikarang oleh ulama yang bernama Abdullah bin Sa'ad Al-Yamani disebutkan bahawa man dawama qira'ati safi safarihi amina min tawariqihi ila arji'a ila watani. Ujar Imam, barang siapa yang selalu membaca surah As-Saff, selalu dia membaca surah ini di dalam perjalanannya, di dalam musafirnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan amankan dia dari segala macam kejahatan daripada perjalanan itu sampailah dia balik ke tempatnya. Nah, baik itu musafir umrah atau haji. Nah, tiap-tiap hari dibacanya di perjalanan itu sampai dia ke tempat tujuan, amina min tawariqihi, maka dia akan aman daripada segala macam hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam perjalanan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin kepadanya sampailah dia kembali ke tanah airnya, tempat tinggalnya, sampai kepada rumahnya. Nah, demikianlah, mudah-mudahan kita semua ini bisa mengamalkan apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, terkhusus kepada 5 macam jenis jihad fisabilillah. Yang pertama itu ada jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jihad dengan harta dan diri, nyawa kita. Kemudian ada al-jihad bil amwal awil anfus. Kalau kita ini tidak punya banyak harta, maka benar-benarlah bersungguh-sungguh dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah diberikan oleh Allah kita gunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ada namanya al-jihad bima bainahu wa baina nafsihi, yakni menundukkan hawa nafsu kita, mencegah nafsu kita daripada tipu daya kelezatan dunia, daripada dosa, maksiat dan segala macam perkara buruk yang dilarang oleh Allah. Kemudian ada namanya al-jihad bima bainahu wa baina khalqihi, jihad antara kita dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni menghindari daripada sifat tamak, iri, dengki dan lain sebagainya. Dan yang terakhir al-jihad bima bainahu wa baina dunya, berjihad melawan dunia, yakni kita gunakan
dunia yang kita punya sekarang ini untuk bekal kita menuju akhirat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum wal hadis siratullah wa siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi